Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang daya motor. Tentunya daya motor untuk motor bensin. Daya ya, adalah usaha setiap satuan waktu. Usaha itu kilogram meter, waktu adalah misalnya detik, jadi kilogram meter per detik. Sekali lagi, daya adalah usaha setiap satuan waktu atau biasanya kilogram meter per detik. Disingkat atau diberi simbol dengan N umumnya, ya, N. Jadi sekali lagi, N itu adalah daya atau sama dengan usaha setiap waktu atau sama dengan kilogram meter per detik. 1 HP sama dengan 75 km per detik ya. Kita lihat gambar di bawah ini. Ini ada gambar motor bakar untuk bensin 4 tak karena ada katupnya ini ya. Yang bagian atas ini adalah ketika terjadi pembakaran ya, jadi ada tekanan menekan ke bawah menuju TMB, pergerakan sekernya atau toraknya ya. Tuh. Jadi kalau sini dinamakan P1 per P2 dinamakan perbandingan kompresi atau epsilon ya, 1 per P2. Jadi P1 nya itu seperti kemarin, epsilon sama dengan ya VC plus PS ya, terus per PC, perbandingan kompresi. Sekali lagi, epsilon sama dengan VC plus VS per PC. Berarti dalam hal ini yang namanya epsilon sama dengan P1 per P2, P1 nya adalah VC plus VS, V2 nya adalah VC. Apa itu VC dan VS? VC itu adalah volume ruang bakar, VS adalah volume langkah torak. Atau dengan perkataan lain, perbandingan kompresi adalah volume ruang bakar ditambah volume langkah torak dibagi volume ruang bakar, atau epsilon sama dengan VC plus VS per PC. Perbandingan kompresi untuk motor bensin itu lain-lain ya. Di sini tertulisnya 5 sampai 8. Tapi untuk saat sekarang kalau yang 5 kelihatannya sudah enggak ya. Kurang lebih ya 8 lah. 8 sampai 9 ini ya. Sekitar 8. Sedangkan untuk motor diesel yang 12 juga enggak ada. Sekarang itu kurang lebihnya sekitar 18. Ya, sekitar 18 gitu. Ya. Jadi ini A sama dengan K kali S. K itu gaya, S-nya langkah. Nah, jadinya ini langkahnya berarti ini K itu kilogram, langkahnya itu meter, jadi kilogram meter per satuan waktu. Ya. Ini ya saja untuk mencapai ke rumus, gitu ya. Rumus untuk motor 4 tak sama seperti kemarin. DN atau N juga ini ya adalah kemarin kan P per 4D kuadrat kali S, ini sama dengan V di sini, terus kalikan N kalikan V kalikan jumlah silinder ya, sama mirip dengan ini, tapi ini masih dalam bentuk diferensial ya. Sehingga untuk 4 tak kemarin sudah saya katakan memerlukan waktu 2 putaran poros sengkol dalam 1 kali pembakaran
maka di sini dibagi 2. Ini ada angka 2-nya ini. Ya. Jadi ini kalau terjemahkan seperti kemarin sama. Ini Pi per 4D kuadrat kali S kali N kali jumlah silinder kali P ini dibagi 2. Ya, sama seperti kemarin ini kalau kita berpikir jeli. Terus untuk yang 2 tak sama juga, hanya angka 2-nya tidak ada. Ini sama dengan ini. Angka 2-nya tidak ada karena setiap satu putaran sama dengan 1 kali pembakaran. Ya. Ini masih rumus dasar. Berikutnya ke panas, usaha, dan rendemen. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa daya adalah usaha setiap satuan waktu, sehingga di sini tadi saya singgung adalah kilogram-meter per detik. 1 PK sama dengan 75 km/meter per detik. Ya, 1 PK itu. Jadi daya motor yang 1 PK berarti mesin itu mampu memindahkan benda 75 kg sejauh 1 meter dalam waktu 1 detik. Atau kalau dengan perkataan lain, berarti memindahkan benda 1 kg sejauh 75 meter dalam waktu 1 detik. Itu artinya 1 HP atau 1 PK. Nah, sekarang hubungannya dengan panas apa? Ini 1 kilokalori, ini C ya, kilokalori, bukan kel ini. 1 kcal sama dengan 427 kg/meter. Kalau 1 PK 75 kg/meter per detik, tapi kalau 1 kilokalori adalah 427 kg/meter. Ya. Lalu hubungannya apa dengan PK? Ya, lihat sini, maka untuk daya usaha sebesar 1 PK dibutuhkan panas. Ya, ini butuh panas. Hingga 75 dibagi 427 sama dengan 0,176 kilokalori setiap detik. Nah, jadi kalau sepeda motor itu atau mesin itu 1 PK, maka panas yang dibutuhkannya adalah 75 per 427 sama dengan 0,176 kilokalori setiap detik. Ya. Atau 3.600 kali 0,176 sama dengan 632 kilokalori setiap jam. Jadi kalau rumus-rumus kemarin ada kata-kata atau ada angka 632 itu dari mana asal usulnya? Dari sini. Ya, dari sini. Jadi 1 PK itu adalah 632 kilokalori per jam. Ingat ini kilokalori ya. Kcal atau KCAL, kilokalori per jam. Dengan perkataan lain, nih, untuk membangkitkan 1 PK selama 1 jam, maka dibutuhkan panas sejumlah 632 kilokalori. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh mesin yang sempurna saja, yang hingga kini masih belum terwujud. Artinya mesti ada kekurangan-kekurangan, ya. Adanya rendemen, ada hubungannya dengan rendemen termis, rendemen mekanik, dan segala macam. Ya. Terus bawahnya ini, ya, daya guna termis atau rendemen termis. Tadi sudah saya disinggung di atas ya. Rendemen termis itu adalah panas yang berubah menjadi usaha dibagi panas yang tersedia. Atau ini rendemen termis adalah
Q1 min Q2 per Q1. Sudah bisa dibaca. Q1 panas yang tersedia, Q2 panas yang terbuang. Terbuangnya kemana saja? Banyak. Untuk air pendingin, untuk karena gesekan, dan segala macam. Bisa dilihat nanti dalam neraca panas. Berikutnya, bisa juga rendemen termis ditulis dengan rumus suhu. Suhu adalah pakainya rendemen termis T1 min T2 per T1. T1 suhu mutlak tertinggi. Biasanya ini suhu pembakaran, pada pembakaran. T2 suhu mutlak terendah. Sekarang contoh, ini contoh sederhana saja. Ini nomor 1 kebetulan mesin uap. Ya, kita hanya baca saja, oh ini mesin uap. Dari sebuah mesin uap diketahui T1 ini T1 sama dengan 190 derajat Celcius sama dengan 463 derajat Kelvin. T2 46 derajat Celcius sama dengan 319 derajat Kelvin. Maka rendemen termisnya T1 ya. Rendemen termisnya adalah T1 min T2 per T1 ketemunya ini. Sekarang perhatikan angka ini dari mana? 190 derajat Celcius sama dengan 463 derajat Kelvin. Ingat, untuk merubah ke derajat Kelvin adalah Celcius ditambah 273. Jadi ini 190 ditambah 273 jadinya sama dengan 463 Kelvin. Ya. Terus yang ini juga sama. 46 derajat ditambah 273 ya. Artinya menjadi 319 derajat Kelvin. Ini sih biasa saja masukkan ya. Sekarang ini nomor 2. Kalau dari sebuah motor bakar diketahui, ini motor bakar kalau ini ya. T1 pada dinding ruang bakar, ini dinding ruang bakar. Suhunya 1400 derajat Celcius. Ini Celcius ya, bukan Kelvin. Celcius. Terus dirubah menjadi Kelvin sehingga ditambah 273. Jadinya 1673 derajat Kelvin. Ingat ini Celcius ini bukan Kelvin. Ya. T2 pada pipa pengeluaran gas bekas ini 300 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 573 derajat Kelvin. Sehingga rendemen termisnya T1 min T2 per T1. T1-nya ada ini. T2-nya ini dari sini per T1 ya, tinggal dihitung aja. Maka rendemen termisnya adalah 66%. Panas yang bergunanya hanya 60%. Ya, gitu. Terus bawahnya ini juga masih rendemen termis sama dengan tadi, mungkin ada ditinjau dari sisi lain. Gambar ini waktu saya menerangkan diagram VP juga sudah sedikit disinggung ya. Ini panas masuk QM, ini panas keluar. Saya ulangi sedikit. Ini pertama isap, kompresi, pembakaran, usaha atau ekspansi, pembuangan. Isap, kompresi, pembakaran, usaha atau ekspansi, terus pembuangan. Ya, itu ini. Untuk 4 tak. Nah, ini sudah ada di sini. Sudah ada dari A ke 1. Ini dari A ke 1 adalah pengisian. Di sini ditulisnya penghisapan gas baru, boleh uap bensin plus udara. Dari 1 ke 2 ini kompresi. Sini apa katanya? Coba. Gas baru dimanfaatkan sama dengan kompresi. Tuh ya.
Terus setelah itu ini pembakaran QM. Ya. Ini kalau saya baca, karena sangat cepat gerakan toraknya boleh dianggap tak ada panas yang keluar ataupun masuk pada saat kompresi, maksudnya ini. Ya, so prosesnya boleh dianggap adiabatis. Jadi kalau dalam termodinamika waktu semester berapa itu ada proses namanya proses adiabatis. Artinya tidak ada panas masuk maupun tidak ada panas yang keluar. Rumusnya Tv pangkat K-1 sama dengan konstan. Nah, sekarang QM ini panas yang masuk di sini QM G Cp T3 min T2. G itu beratnya, Cp adalah panas jenis pada volume konstan, ya. Panas jenis pada volume konstan. T3 sini, ini T3 ini, T3 ya, ini T3. Ini akhir pembakaran, T2-nya awal pembakaran atau akhir kompresi. Ya, ini. Oke, proses 23 bukan langkah P tetap. Ini saya baca ini. Proses 2 ke 3 bukan langkah P tetap. Prosesnya isokor, yaitu pada waktu terjadi ledakan gas baru oleh api listrik dari busi, timbul panas QM. Ya, jadi pada saat pembakaran, ya, namanya prosesnya isokor. Kalau tadi pada kompresi namanya adiabatis. Sedangkan prosesnya di sini ini, ya, lihat ini gambar ini, gitu ya. Sudah. Sekarang langkah yang ketiga, 3 dan 4. Ya. Langkah usaha atau ekspansi. Tadi sudah saya katakan, ya. Juga adiabatis karena sangat cepat. Jadi mirip dengan kompresi, tambahi ini ke bawah itunya, ya. Boleh dianggap tak ada panas yang keluar maupun masuk. Sama juga ini. Sekarang yang panas keluar Kika ini di sini ini. Nih, panas keluar, ya. Keluar, proses 4 ke 1 P tetap, prosesnya isokor. Panas Kika keluar dari katup pembuangan, ya. Jadi langkah keempat adalah pembuangan, torak kembali ke kedudukan semula. Jadi kalau QM GCP T3 min T2, kalau ini GCP T4 min T1. Saya ralat sedikit ini. Proses dari 2 ke 3 adalah langkah volume tetap, ya. Ini bukannya terbalik, ini adalah langkah volume tetap. Yang ini juga adalah langkah volume tetap, sama-sama isokor. Kenapa volume tetap? Lihat saja di sini gambar ini. Ini kan tetap ke sana, lurus. Ini juga lurus. Ya. Walaupun kenyataannya agak berubah sedikit, tapi di sini dianggap lurus. Tuh. Terus ini randometrimisnya sama juga untuk mencari yang tadi. Ya, ini dengan cara yang lain. Panas masuk dikurangi panas keluar dibagi panas masuk. Ini yang itu ya. Jadi ini hasilnya begini, berubah menjadi 1 Kika per QM. 1 dari mana? Ini QM bagi QM 1. Kika per QM jadi ini, ya. Terus ini 1, nih Kikanya diambil dari ini. Ini Kika diambil dari sini. Tidak kelihatan kursornya, ya. Ini Kika. QM diambil dari atas tadi. QM-nya sama ini. Jadi rumusnya rendemen termis bisa juga pakai yang ini. Rendemen termis ini. Pakai yang ini boleh, pakai yang di atas juga boleh. Terus sama juga ini adiabatis. Pakainya ini tinggal nanti diterapkan aja, ya.
remaja. Ini jadi rendemen termis. Ini mestinya di sini ada tuh ya, ada yang kelewat ini. Ini satu mestinya di sini. 1 T1 per T2 sama dengan 1 min T4 per T2 sama dengan ini. Ini ada yang lewat sedikit ini. Ya, di sini ada angka 1 ya. Nah, sama ya, dibaca saja ini. Sama. Sekarang rendemen termisnya bisa begini juga. Ya. Tuh. Terus sekarang rendemen mekanik. Apa itu rendemen mekanik? Rendemen mekanik itu begini. Jadi kalau habis pembakaran di atas shaker itu terjadi tekanan, sehingga dari tekanan itu menghasilkan usaha dan akhirnya menghasilkan daya di atas shaker ya, di ruang bakar, di ruang silinder. Usaha itu atau daya itu masih indikator, namanya NI, daya indikator, daya teoritis. Padahal yang dipakai nantinya yang berguna adalah daya untuk menggerakkan poros engkol. Yang poros engkol itu nantinya digunakan untuk menggerakkan roda. Perpindahan dari ruang di atas torak atau tenaga di atas torak menuju ke poros engkol ada atau melalui gesekan-gesekan. Lagi ada gesekan, banyak gesekan-gesekannya, sehingga daya yang dihasilkan di atas torak setelah sampai ke poros engkol berkurang. Itulah yang namanya rendemen mekanik, yaitu karena adanya gesekan, sehingga NE sama dengan NI kali rendemen mekanik. Coba kalau kita baca kata-katanya di sini ya, mirip dengan saya. Akibat adanya bagian-bagian yang bergerak ya, waktu bekerja, maka timbullah kerugian daya. Kerugian ini dapat diperbaiki dengan melumasi dengan minyak pelumas. NI dikurangi kerugian gesekan menghasilkan daya efek adalah NI dikalikan rendemen mekanik. Terus untuk motor 4 tak ya, tadi saya katakan tadi NE sama dengan pasti ada angka 2-nya ini, yang 4 tak. Yang 2 tak tidak ada. Jadi yang ini kalau dilengkapkan adalah yang V P per 4 D kuadrat kali S. Ya, ada tadi gitu. P per 4 D kuadrat kali S kali N kali tekanan PR kali jumlah silinder kalau silindernya banyak. Ya. Terus kali rendemen mekanik karena ini NE. Dibagi ini dari mana angka ini? Tadi saya katakan 1 HP sama dengan 75 kg meter per detik. Ini ya. Ini dari mana 60? Ininya putarannya per menit dirubah jadi per detik dibagi 60. Angka 2 dari mana? 1 kali pembakaran membutuhkan 2 putaran poros engkol. Ya. Terus ini dari mana? Adalah dari senti ke meter. Senti ke meter. Ya. Jadi ini tekanannya tadinya kan kilogram sentimeter per sentimeter persegi. Ini harus dirubah ke meter. Jadi senti ke meter gitu aja dirubahnya. Ya, yang ini angka 2-nya hilang. Terus lihat skema ini. Jadi tenaga bahan bakar yang ada di atas torak, terus ini menghasilkan rendemen termis. Berapa rendemen termisnya? Terus adanya adalah daya NI.
karena adanya rendemen mekanik timbul Ne gitu. Nah ini ya, rumus-rumus ini diambil aja. Ini 632 dari mana? Di atas sudah ada, dan seterusnya. Yang saya sampaikan sedikit, ini adalah 1 PK 632 kilokalori per jam ya. Ingat-ingat ini, 1 PK 632 kilokalori per jam. 1 kilokalori 427 kilogram meter. Ini 1 kcal kilokalori sama dengan 427 kilogram meter. 1 PK 0,736 kW. Ada yang mengatakan 0,746. Ya sekitar itu ya. Ya terusnya ini. Ini rumus-rumusnya nanti kita gunakan di bawah saja pada perhitungan yang contoh berikut ini. Ya. Ini kalau ini artinya kan tadi rendemen termis. Ya. Kalau ini G berat bahan bakar per jam atau pemakaian bahan bakar per jam. Ya, ini. Kalau ini volume pemakaian volume bahan bakar per jam. Ya, kita tergantung pertanyaannya apa. Umumnya kalau kita beli bahan bakar kan liter. Kalau liter berarti volume. Nggak ada orang beli bensin, Pak saya beli bensin 5 kilo, itu kan nggak ada. Jadi yang umum adalah volume per jam pemakaiannya. Kalau berat ya yang pakai yang ini. Ya, tuh. Ini Ni tadi sudah ada, ya toh. Terus apa bedanya dengan ini? Oh ini masih Ni, kalau ini sudah Ne, sudah pakai Ne, ya. Tuh. Contoh sekarang, contohnya ini mungkin terakhir ya, ya contohnya ini sebuah motor bensin, ya, motor tub atau motor bensin 2 tak 4 silinder. Ini berarti sudah zaman sekarang jarang ya. Berapa tahun yang lalu itu ada Suzuki ST namanya ya, itu 2 tak 3 silinder kalau tidak salah. Atau Daihatsu Onyil zaman dulu 2 tak 2 silinder. Ini 2 tak 4 silinder sudah jarang. Atau nggak ada barangkali ya sekarang ini. Yang diameter silindernya 100 mm. Langkah toraknya 150 mm. Mempunyai putarannya 800. Ini berarti RPD ya, bukan RPM karena per detik. Umumnya kan RPM. Berarti kalau menjadi per menit ya dikalikan 60 saja. Berarti 48.000. Ya, 48.000 putaran per menit. Ditanyakan volume langkah torak dalam cc, volume ruang bakar dalam cc, daya indikator, daya efektif, pemakaian bahan bakar dalam kurung bensin per jam dalam liter. Dalam liter ini kan berarti volume ya, pakainya volume. Jadi saya kembali ke sini, sebuah motor 2 tak 4 silinder berarti tidak ada pembagi angka 2 rumusnya. Z-nya 4. Diameternya D 100 mm. Langkah toraknya atau S 150. Pertanyaannya ini ya. Ini volume langkah atau VS. Volume ruang bakar atau PC. Ini daya indikator, daya efektif. Ini volume per jam pemakaian. Jika rendemen termisnya 30%, rendemen mekanik 90%, nilai pembakaran 10.000 kilokalori per kilogram. Berat jenis bensin 0,7. Perbandingan kompresinya 6. Nih, ya. Berikutnya 1 VS. Udah berulang-ulang saya katakan ini 0,785 D kuadrat kali S. Oh ini sudah ada di bawah. Artinya ini Pi per 4 D kuadrat kali S.
0,785 D kuadrat kali S. Nah, sekarang 0,785 dari sini Pi per 4 D kuadrat. Ini 10. Karena dari 100 mili dijadikan senti menjadi 10 kuadrat. Terus langkah toraknya ini 15 cm dari sini. Ya, dari sini. Ini bukan centimeter kubik ini ya, yang betul 15 cm gitu aja. Ya. Kalau ini 10 cm dikuadratkan, kalau ini 15 cm. Ini salah ini ya. Sehingga volumenya dihitung ketemunya segini. Ini baru centimeter kubik di sini. Karena dari sini centimeter persegi, ini centimeter persegi dari sini. Ini nggak ada tulisannya. Ini sentimeter. Jadinya di sini sentimeter kubik di sini, ya. Volume, ingat kalau volume mesti kubik. Terus nomor 2, oh berarti sudah terjawab ini. Nomor 1 sudah terjawab. Volumenya 1177. Ya katakanlah 1200 ya kalau dibulatkan. 1200 pada 4 silinder. Ini 4 silinder nih. Berarti satu silindernya 300 cc. Oh, ini berarti besar. 300 cc itu kalau sepeda motor, kalau untuk umum jarang yang 300 ya, kecuali kalau untuk kedinasan, untuk patroli-patroli itu ya. Ini kalau untuk mobil patroli-patroli masih ada 2 tak 4 silinder itu, yang mobil besar-besar itu Pak Polisi pakainya 2 tak itu umumnya 4 silinder bisa ya, cc-nya besar ini. Oke, berikutnya nomor 2 epsilon. Nah ini tadi saya katakan epsilon kalau tadi kan berapa V2 per V1 gitu ya, tadi saya udah berulang kali PC plus PS per PC ya, sama aja dibalik kalau sini PS plus PC per PC. VS ini volume langkah torak, PC volume ruang bakar, ini volume ruang bakar. Perbandingan kompresinya 6. Ini dari sini tadi ada tadi yang mana ya, oh ini 6 ini ya, 6. PS nya sudah diketahui dari sini, masuk sini PC ya, dicari PC nya. Udah kalau gini masa nggak bisa cari, temunya adalah 235, cm kubik volume ruang bakarnya ya, volume ruang bakarnya, atau 1/6-nya dari sinilah kurang lebih ya, kurang sedikit, lebih sedikit itu. Sekarang NI daya indikator ya, daya indikator. Ingat rumusnya, kalau itu Pi per 4 D kuadrat kali S kali N kali Z kali VR per 16075. Karena 2 tak angka 2-nya nggak ada. Pi per 4 D kuadrat kali S itu adalah V ini ya, V sudah ada dari sini, PS ini. VR-nya ini 6. Coba diketahui nggak 6? Jangan-jangan ini belum 6. Ya, ini berarti tentukan sendiri 6-nya ya. 6 tentukan sendiri tekanan rata-rata efek, tekanan hasil pembakaran, tekanan indikator 6. Berarti soalnya belum diketahui, tulis sendiri ini. Putarannya ini 800. Ini ke sini. Jumlah silindernya I, kadang ditulis I, kadang Z ya. Sama dengan 4 ini. Jadi sekali lagi rumusnya adalah Pi per 4 D kuadrat kali S kali N kali PI kali Z atau kali I adalah ini. Saya kursornya nih, bentar. Ini ya, sini. Per 16075 sudah ada. Angka 2-nya nggak ada karena 2 tak ini. Jadi ketemunya ini. NE, ya udah, kalau NE tinggal NI dikalikan rendemen mekanik. NI-nya sudah ketemu, rendemen mekaniknya diketahui, ketemunya ini.
kalikan aja. Jadi Ni lebih besar dari Ne, atau tenaga yang masih di atas torak lebih besar bila dibandingkan dengan tenaga yang ada pada poros engkol. Berkurang ya, karena gesekan-gesekan itu. Sekarang pemakaian bensin, ya, pemakaian bensin. Ini bensin rumusnya sudah ada ini, ya 632 masuk aja, ini 1511 liter per jam. Ini rumusnya di sini. Mana? Nah ini, nah, coba cocokkan. 632 Ne, ya, 632 Ne ya. Kita lihat sini rumusnya. 632 mana 632 kok Ni mana? 632, coba kita ulangi lagi. 632 sebentar. Rendemen termisnya coba lihat dulu rendemen termisnya. Rendemen termis berapa sini? 0,3 di sini. Berapa rendemen termis? Rendemen termis ya betul. Rendemen termis 0,3 ini dari sini 30% ya. Nih, betul. Kita cek satu-satu. Sekarang nilai pembakaran NP, ini nilai pembakaran. NP nilai pembakaran 10.000 kilokalori. Betul, ini nilai pembakaran 10.000 kilokalori. Udah betul ya. Terus berat jenis bensin 0,7 ini betul. Sekarang rumusnya apakah begitu? Rumusnya ya. Ini yang Ni atau yang Ne di sini ya pakainya. Ya. Pakainya yang Ni, coba yang Ni ya, pakainya yang Ni. 632 Ni NP BD. Nah, ini pakai yang ini ya. Yang pakai yang Ni 632 Ni-nya berapa? Ya, coba kita Ni-nya tarik ke sini. Ni-nya oh ini 50,24, bukan 50 kali 24 ya. Ini Ni dari sini, ini Ni 50,24. Ini yang betul, jangan 50 kali 24, salah ini. Sekali lagi 50,24 per, ini sudah betul ini, ketemunya ini ya, liter per jam. Sini. Mana ini? Ini ya. Liter per jam. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang ini. Mana? Ini yang ini, sama. Kalaupun selisih ya hanya karena ada koma-koma saja ya bulatannya. Ya, gitu. Ini salah satu contoh perhitungan, bisa Anda dicoba ulang, dihitung. Karena kadang-kadang ada yang salah ketik, termasuk ini salah ketik. Yang atas juga tadi ada 1-2 yang salah ketik. Tuh ya.